Baik, sudah semua? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita ke sebelumnya kita telah mempelajari Scratch. Kenapa? Aneh ya? Nggak apa-apa, tenang aja. Nanti kalau ini mereka merequest dulu kalau memang mau izin ya. Tapi yang jelas sekarang kita fokus dulu ke pembelajaran baru kita. Untuk itu, kepala punya siapa? Persiapkan dulu apa berdoa dulu kita. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi hari ini saya akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Saya ingatkan dulu, kemarin kita sudah sampai pada scratch ya. Scratch itu artinya kita sudah sampai ke pembahasan sebenarnya pada eh, apa tuh namanya? Pem, pemrograman secara algoritma, bahasa natural ya, bahasa pemrograman algoritma. Nah, sekarang kita akan maju sedikit ke pseudocode ya namanya. Apa tuh pseudocode? Nah, tadi ini sudah saya bagikan ya ininya apa namanya LKPD-nya ya. Dan sebelumnya saya minta tolong di GCR kalian itu sudah saya kasih link untuk non assign apa? Cuma 1 menit aja kalian isi. Ada assessment kecil, cukup dengan icon-icon saja diklik ya. Nah, itu nanti kalian coba klik biar nanti setelah selesai baru kita maju ke depan. Oke. Di HP aja nggak apa-apa, bisa ya. Non kognitif ya, itu ada icon-icon yang menggambarkan bagaimana kalian perasaan kalian saat ini. Oke, sudah? Sudah? Oke. Oke, kalau sudah, terima kasih sudah mengisinya. Yang sekarang karena kita udah berbagi kelompok ya, udah membagi kelompok. Kelompoknya sudah saya atur tadi. Tolong kalian angkat tangan aja mana kelompok satu. Kelompok satu depan ya, kelompok dua, bertiga. Itu satu nggak masuk. Iya. Berarti yang nggak masuk siapa? Oh, seminar ya. Oke, oke. Jadi Ruli sama seminar Ruli. Dava sakit. Udah, yang sakit cuma satu. Siapa? Hah? Oh, M. Rafli. Masih sakit ya. Terus satu lagi? Terus sama Al Arabi. Baik, jadi kemarin kita sudah bahas tentang tentang algoritma yang dari sisi Scratch.
Nah, ini nanti masih kita akan pakai ya. Kita akan pakai untuk kemudian em, menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di LKPD kalian ya. Oke, lanjut kita akan masuk ke fase intinya ya. Saya minta kalian mengamati dulu dari bahan yang saya sudah kasih bahan ajarnya ya di di Classroom. Tapi ini ada PowerPoint yang saya akan coba share. Mudah-mudahan kelihatan nih. Ini ya kecil banget itunya ya. Oke, media. Oke. Jadi yang sekarang ini adalah media PowerPoint ya. Media kalian apa media yang kalian tambahkan lagi nanti ada yang namanya Scratch tadi ya. Scratch-nya nanti kita akan gunakan. Jadi penyajian algoritma saat ini kita dengan definisi pseudocode dulu, membuat algoritma dalam pseudocode. Nah, pertanyaannya kalau misalkan seperti itu, apakah itu pseudocode ya? Kalau kalian lihat di bahan ajar ya, kalian lihat di bahan ajar kalian itu ada di halaman pertamanya ya. Di sini ada di uraian materi ya. Di Google Classroom itu pengertian pseudocode. Saya tolong Ardi bisa dibaca? Ya, pengertiannya. Oke, stop. Jadi yang dimaksud pseudocode di sini ya. Kalau kemarin kita kan bahasa algoritma itu kan jelas ya. Misalkan tahap satu, kalau kemarin kita mau cari apa mau masak kacang hijau, masih ingat? Yang pertama apa? Beli kacang hijaunya ya. Atau misalkan apa namanya? Pertama kita ngerebus air dulu ya kan. Nah, yang kedua, yang dimasukin kacang hijau itu apa? Apa yang dimasukin selanjutnya apa? Apakah gulanya apa kacang hijaunya? Nah, kacang hijaunya dulu. Kenapa? Karena memang kalau misalkan gulanya terlebih dahulu, kalian akan membuat kacang hijau yang gagal ya, karena kacang hijaunya akan keras-keras nanti, nggak nggak akan bisa ini ya. Nah, itu adalah urutan-urutan alami yang kemudian kita bisa urutkan dengan bahasa 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 alami algoritma ya. Nah, namun pseudocode itu lebih kepada nanti ada yang namanya notasi yang mendekati bahasa pemrograman ya. Kan nanti minggu depan kita udah masuk ya ke sisap ya, mudah-mudahan kalian juga bisa bisa apa namanya bisa ikut sama saya terus ya. Nanti tentang sisap itu kita akan bahas bahasa pemrograman yang betul-betul real bahasa pemrograman. Ya, yang sekarang yang kita bahas itu adalah pseudocode. Jadi mendekati bahasa pemrograman. Jadi yang dimaksud mendekati itu apa? Nah, di sini akan ada lihat di halaman selanjutnya notasi. Nah, langsung aja ke notasi. Coba Valerio baca. Notasi apa? Notasi pseudocode. Yang ada di itu di Google Classroom. Ini nggak bisa dua-dua ya. Ada? Hah? Di bawah fungsi, di bawah judul fungsi. Hah? Ya dibaca kan saya bilang baca. Ah. Ada nggak? Dapat. Pseudocode.
Nah, cukup. Jadi di situ ada beberapa notasi yang kalian akan pakai ketika nanti kalian akan menggunakan yang namanya pseudocode. Pertama input, ya. Input itu lebih kepada sama kayak kalian masukkan kalau di Scratch itu apa? Hah? Tahu nggak yang di Scratch? Kalau misalkan kita minta input, minta masukan dari user, as. Nah, pinter. As. Ya, kalau as berarti kita ngambil sesuatu dari ini dan yang kita simpan itu adalah dalam bentuk answer, ya, kalau ininya. Nah, jadi input tuh seperti itu. Input itu as. Output, tahu output? Say, ya bisa jadi say karena dia adalah mengeluarkan sesuatu yang menjadi hasil dari yang kita ini kan. Kalau while, tahu? Hah? Bisa repeat, ya bisa repeat, bisa juga ya while tuh repeat lah lebih kepada repeat ya. Kalau for sama ya. Ini for ini pengulangan ya, sama dengan ini repeat juga. Repeat until juga sama. Nah, kalau if then else, if juga ya kan? If else juga kan? Ya. Ya, jadi itulah yang kemudian nanti apa namanya? Kita bahasakan, istilahnya bahasakan kembali. Kalau kemarin kalian nulisnya kan tanya atau misalkan katakan ini. Nah, nanti kalian tinggal gunakan input apa atau input A misalkan variabel A, input A. Nanti kemudian A sama dengan apa kali apa. Jadi langsung kalian notasikan dalam bentuk yang seperti sudah kode pemrograman. Itu namanya pseudocode. Jadi kode yang bukan kode pemrograman tapi memang mendekati kode pemrograman. Tujuannya buat apa ya? Nanti kalian lebih mudah. Kalau kalian nanti masuk ke C#, mau kalian mau pakai Python, mau kalian mau pakai Java, apapun itu nanti pseudocode ini akan lebih mudah kalian terjemahkan dalam bentuk bahasa pemrograman. Oke? Jadi tolong dicatat yang perlu kalian ketahui di sini adalah pertama itu tadi tentang pseudocode itu apa, yang kedua itu adalah notasinya apa, yang terakhir itu adalah tentang struktur. Nah, ini di halaman selanjutnya kalian lihat di strukturnya. Strukturnya itu artinya pseudocode itu penulisannya seperti apa sih? Nah, di situ ada kata-kata pertama apa? Judul. Yang kedua, deklarasi. Yang ketiga, algoritma, ya. Jadi judul deklarasi algoritma. Jadi selalu ada judulnya. Deklarasi itu apa? Nanti adalah berkaitan sesuatu yang berkaitan dengan variabel. Disitulah kita mendeklarasikan variabel. Misalkan A sama dengan 5 atau misalkan input A-nya sama dengan apa? Misalkan A sama dengan angka, B sama dengan kata-kata atau word atau nanti tipenya mungkin adalah string dan lain-lain ya. Ya itu nanti deklarasi seperti itu. Nanti kalau algoritmanya, nah itu algoritmanya nanti ada kata-kata input, output, if dan lain-lain. Paham? Nah, kalau kalian mau lebih tahu lebih jelasnya, lihat di LKPD kalian ya. Sekarang kita masuk ke ini. Ada pertanyaan dulu nggak yang kalian mau tanyakan dari materi yang diinikan? Kalau tidak ada, nah tolong kalian isi di sini di yang apa namanya fase pertama ini di LKPD kalian tentang amatan yang tadi yang saya jelaskan, ya termasuk yaitu poin-poin yang sebenarnya yang tadi masalah apa itu pseudocode, terus bagaimana strukturnya, terus yang kemudian ketiga apa notasinya, ya silakan ditulis dulu, ya ditulis dulu itunya, jadi nanti nggak kemana-mana kita. Udah ada kan itu ya? Mana itu ya? Nah ini tulis. Tadi masalah itunya apa? Itunya apa? Ya tentang pseudocode. Jadi yang tadi yang saya bilang 3 tadi. Iya. Poin-poinnya seperti apa? Enak begini sih sebenarnya. Tapi ya. Iya jangan lupa. Kalian kelompok berapa? 3 ya. Tadi saya mau bagi semua kelompok ada perempuannya, tapi ternyata nggak cukup perempuannya. Ayo.
Mana itunya? Bantuin tuh temenmu tuh. Scratch-nya nanti. Kalau kita mau ke scratch nanti. Jadi poin-poinnya tiga tadi ya. Kalau memang ini kalian kira-kira amatannya seperti apa yang kalian coba ini? Sambil kalau kalian tulis, mungkin kalian ada pertanyaan, silakan ditanyakan mengenai pseudocode itu apa. Karena nanti setelah itu kalian akan coba mengerjakan yang fase keduanya itu sama fase ketiga. Gelap nih ya. Lebih enak terang. Yuk. Apa? Collapse. Kenapa? Oh nanti. Iya nanti. Kan ini belum sampai situ. Oke, sudah? Tuh. Dituliskan amatan-amatan kalian di situ. Jangan lupa ini kasih masukan temannya yang lain ya. Jadi kita sambil ini. Sekarang 10.20. Masih ada waktu. Kayaknya harus ini. Yuk. Kenapa? Oh iya itu nanti diisi di situ dulu. Yang ini bagian ini. Ini kan saya turut nanti amatan. Yang tadi udah belum? Amatan itu. Nah itu justru ini.
Yang tadi poin apa yang tadi saya ini kan, ya. Ush, kok error? Oke, sudah amanatannya sudah ditulis? Ya, kalau sudah, eh, kita akan pindah ke fase kedua itu. Ya, kalian akan menalar. Jadi yang di sini kalian lihat di LKPD-nya di situ ada tentang algoritma. Judulnya nih ya, judulnya algoritma bilangan maksimum. Ya. Nah, deklarasinya bilangan satu, bilangan dua, bilangan tiga adalah integer. Bilangan yang dicari minimum. Integer itu tahu nggak? Hah? Ada yang tahu integer? Integer itu bilangan asli, ya. Jadi dimulainya dari satu, satu, dua, tiga, dan seterusnya, ya. Jadi bukan bilangan bulat. Bilangan bulat kan ada minus ya. Kalau ini integer tidak, ya. Nanti kalau misalnya ini ada minusnya. Nah, maksimum nilainya integer variabel bantu, ya. Deskripsinya, nah read bilangan satu, bilangan dua. Nah, jadi kalian perhatikan di sini, jika kalian bedakan dengan algoritma biasa, ya, yang seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kacang hijau harus ini, harus begini, harus begini. Itu kira-kira yang berbeda apa di sini? Ya, ya. Apa yang berbeda dari deklarasinya, dari deskripsinya, dari penulisannya? Kira-kira apa? Nah, di situ dituliskan hal yang membedakan itu sepertinya apa saja, ya. Itu kalian coba tuliskan. Nah, sekaligus kalau sudah amatan kalian sudah kalian tulis, eh kalian lihat yang di bawahnya fase 3 itu, yaitu tentang konversi dan pengolahan nilai. Nah, ini sebenarnya kan pernah kita buat di Scratch ya. Tapi kalau ini dengan algoritma yang berbeda. Kalian lihat di sini nilai pertamanya adalah E dulu. Nah, apa tuh E, D, C, B, A, ya baru kemudian bisa kelihatan di situ. Nah, jadi disitulah kalian bisa ceritakan kira-kira algoritma blocks-nya seperti apa. Kalau misalkan kalian ada di algoritma biasa, ya. Dan sekaligus kalian akan lihat yang selanjutnya yang fase 3 ini, yang sebelahnya. Nah, di sini adalah yang saya kemudian kasih tahu tentang bagaimana pemrograman sih sebenarnya, ya, yaitu ya seperti ini ya. Jadi ketika ada pertanyaan seperti ini, misalkan kasus kalian mau bikin fotokopi dan segala macamnya, ya. Tapi kalian mau bikin promo, kira-kira program membuat kasirnya itu kira-kira seperti apa sih, ya. Jadi ini seperti point of sales ya. Point of sales itu eh, artinya kemudian kita mencari program di mana yang bisa kita gunakan untuk kemudian berjual beli ya. Nah, kalau misalkan program itu kita jalankan, kita nggak perlu repot pakai kalkulator nih. Hitung berapa nih? Berapa berapa berapa. Padahal saya mau mau dia misalkan kalau member saya harus ada diskonnya. Nah, itu kan ribet.
Kalau misalkan ada satu orang ini, jadi susah juga ininya. Nak, kenapa nak? Apa dia? Apa? Hah? Nggak apa-apa. Ya, jadi itu point of sales itu seperti itu. Nah, di sini yang kalian diminta itu adalah kemudian memberikan promosi. Ya, kira-kira pertanyaan pertama yang harus ditanyakan itu adalah dari harga atau dari lembar yang kemudian mereka mau fotokopi, kira-kira sudah cukup nggak dengan harga apa namanya dengan menerapkan harga member itu, ya. Atau ada situ ada di atas Rp10.000 harga fotokopi dia berikan diskon tambahan 5%. Nah, berarti pertama yang harus ditanyakan adalah apakah eh, jumlah harga dikalikan dengan lembar fotokopi itu di atas 10.000. Kalau di atas 10.000 dia tinggal di diskon 5%. Ya. Itu pertama yang ditanya ya. Karena memang dia akan ini. Yang kedua ya adalah ketika ada diskon tambahannya baru kemudian diterapkan di sana. Apakah kemudian penerapannya ada member atau tidak, dan juga apakah hari itu hari Jumat atau tidak. Ya. Nah, jadi ini tolong dipikirkan, coba dilogikakan kira-kira seperti apa programnya nanti kita akan ini. Nah, coba di scratch, nanti kalian tuliskan pseudocode-nya di sebelahnya. Oke ya, ini saya kasih waktu sampai ini cuma sampai jam 11 aja nih ya. Iya, sampai jam 11. Ya, setengah jam. Kalau berhasil saya kasih coklat. Tadi di BC nggak ada ini sih, nggak ada silverware, jadi adanya ini. Nanti saya kasih satu-satu. Ya, ayo, pokoknya kerjain. Hah? Kenapa? Kau sus, ya. Urutannya kira-kira gimana? Nah, ini kan pertama gini. Dia harga member pertama, tapi fotokopi di atas 10.000. Artinya kan kita harus tentukan dulu apakah dia member atau tidak. Karena kalau harga member dia harganya beda dengan harga non member, ya kan? Pertama berarti yang di if kan itu adalah harga member atau tidak gitu. Kalau dia udah, nah, tunggu. Kalau udah selesai, kan kamu bisa tahu berapa dulu jumlahnya. Ini benar tuh. Dikali dulu, ya kan? Kalau 100, misalkan dikali jumlah lembarnya 100, berarti 10.000. 10.000 lebih besar nggak dari 10.000? Hah? Itu tergantung kamu. Kebijakannya gimana? Kalau kamu mau bikin 10.000 masuk, berarti jangan sampai itunya lebih kecil, lebih besar dari 10.000 nanti 10.000 nya nggak ikut. Kalau 10.000 lebih besar dari 10.000 udah ikut. Nah, lebih besar dari 999 ya. Gitu ya kan? Ya, jadi pertama tanya itu dulu. Variabelnya ditetepin dulu. Ada berapa variabel yang mau ditanyain? Hah? Apa tadi? Nah, nah. Terus? Ya. Ada lagi nggak? Kalau jumlah, kalau prosesnya kalian perlu naruh di tempat sesuatu nggak? Jumlahnya. Harga 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 totalnya sementara dulu sebelum dikalikan di diskon. Nah, sebelum di diskon. Kan sebelum di diskon kan harus dikalikan dulu. Kalian harus dikalikan dulu kan jumlah dikali harganya. Nah, itu harus ditaruh di tempat variabel khusus. Misalkan variabelnya total namanya. Baru nanti totalnya dikali berapa diskonnya. Kali berapa diskonnya. Kalau ada diskon lagi gitu. Sip, coba ya. Berusaha. Yakin saya kalau kemarin kamu bisa apa pencabangan yang itu, yang apa namanya? Ini bisa pasti ya. Ayo nih, masih segini. Hah? Nah, kira-kira apa? Tapi kalau kita jawab enggak,
Tunggu. Kamu masukin kemana dulu tuh? Lembar kertasnya, itu variabel ya? Lembar kertas 100. Kok 100? Answernya apa? Nah, ini. Ya, aku mau agak ini lihat ya. Ini ketika kamu pertama apa as bukan? Digedein deh, di zoom. Nah, pertama berapa lembar kertas? Lembar kertas diisi, oke. Terus apakah ada member? Variabelnya mana? Masukin variabel dulu dong. Apakah Anda member atau tidak, ya kan? Iya nggak? Sama kayak ini nih. Nih. Ya. Jadi kamu bikin variabel dulu namanya member. Udah ada. Oke. Membernya di set sebagai answer kan? Iya dong, answernya kan. Kan dia nanya 2 kali tuh. Dia udah nanya 2 kali. Ya kan? Apakah Anda member? Jawabnya yang benar. Nah, gitu. Kalau mau di sini. Nah, ya, member sama dengan answer. Oke. Baru kemudian kan jika member sama dengan apa? Bisa nggak dia deteksi? Ya. Bisa kan? Oke. Itu kira-kira. Nanti lanjutin ya. Yang pertanyaan ketiga adalah harinya. Gimana? Udah mulai? Scratch-nya mana scratch-nya? Ayo, dikerjain. Pertama yang ditanya apa, Tessa? Hah? Member. Mana? Coba kamu nanya member gimana? Kamu udah nanya member? Selamat datang di Indonesia. Eh, membernya dulu coba cari. Mana? Terus saya bingung, Bingungnya kenapa? intinya kalau dia member tuh gimana caranya biar dapat diskon, biar harganya segini gitu-gitu. Oke, sekarang gini, member ini kan kita harus masukin, ini kan udah kamu bikin ya? Iya, X member. Variabelnya member, nggak usah variabel non member nggak usah ada. Pokoknya member kan nanti ya atau tidak, gitu Oh aja. iya iya. Oh Ya iya nggak? benar. Apakah anda member ya atau tidak? Nanti kalau dia jawab ya, nah, If ya. misalkan Tapi nanti dulu pakai ini, tetap harus pakai tadi set set dulu, set oh variabel dulu. Tapi set variabelnya member, member. member, membernya. My variable ganti dulu nih. Udah ada kan member? Belum, belum Pak. Bukannya tadi udah ada? Belum Pak. Non member Enggak gitu. usah, Oh bukan nggak non usah. member nggak usah. Ya member aja. Ya. Oke, member lu ya kan. Nah, ini answer ini ya member. Hah? Ini masuk ke answer kan? Iya, answer. Answer. Nah, artinya apa? Dia masukin pertanyaan ini nanti kalau kamu jawab dia masukin ke variabel member. Oke. Jika member sama dengan apa? Nah, ini jangan answer. Iya Oh, kan? member. Sama dengan iya. Oh, kamu pakai iya. Iya. Maka apa? Harganya. Maka harganya itu bingung. Nah, harganya set aja, pakai set. Jadi ada maksud variabel baru namanya harga. Oh, Harga sama dengan berapa? Tuh, oke oke. ya. Nanti kalau misalnya enggak, kan dia kan di sini nonya. Hmm? Ya udah kalau enggak dia pasti harganya sama dengan berapa gitu. Ya. Gimana Bunga? Kamu udah nanya apa tuh? Nah, apakah kamu member? Tanya aja apakah kamu member dalam kurung Y atau T gitu loh. Kan jawabannya Y apa T aja gitu kan. Nah, 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 sip. Dalam kurung aja kasih tahu Y atau T. Dalam kurung slash T. Nah, udah. Nah, jika member masukin member ke answer ya kan? Masukin answer ke member. Nah, setelah itu tanya dia. Jika member sama dengan iya, ya kan?
Y sama dengan Y, berarti kan dia member kan Y, berarti kan kalau jawaban Y kan. Nah, dia ngapain? Harganya berarti apa? Harga sama dengan berapa? Itu. Kamu bikin variabel baru, namanya harga, kan gitu kan? Coba lagi. Nanti kalau misalnya harganya beda kalau dia non member. Apa? Dia udah set, udah kamu ambil apa aja? Hah? Member. Nah, itu ngapain kamu nanyain non member lagi? Nah, kalau member tuh ditanya gini, apakah Anda member? Ya atau tidak? Kan gitu jawabannya kan? Nah, yaudah. Gak usah pakai non member. Ya, lah itunya kan dihapus. Nah, terus kemudian nah ditanya, jika jawabannya ya, jika member sama dengan ya kan? Jika member sama dengan ya, berarti dia ngapain? Harganya jadi harga diskon. Berarti harganya berapa? 100 itu ya. Hah? Iya, itu diisi dong. Jika harga member, jika misal apa member sama dengan Y, kan jawabannya ya Y apa T gitu. Nah, itu. Jika member sama dengan Y berarti apa? Jika iya sama dengan member. Member sama dengan iya kali, terbalik nih. Jika member sama dengan. Coba kalau misal kamu isi tidak. Ya itu tulis ya, jangan 50 berarti. Ya, coba jalan lagi. Jika tidak, mana coba? Member atau member sama dengan tidak. Kok member sama dengan tidak? Jika member sama dengan tidak, harganya 100. Enggak dong, kalau member sama dengan iya, harganya 100, ya kan? Kalau yang iya benar, tapi ini terbalik tadi kamu menempatinnya. Soalnya kalau begini berarti kita menyamakan ini dengan ini gitu loh. Kalau yang ini kamu terbalik tadi, kamu nyamakan itu dengan ini. Jadi sekarang member sama dengan ya. Terus dong ya, jangan tidak. Nah, oke, berapa? Jika member sama dengan ya, harga 100. Coba benar nggak? Kamu isi ya. Ya, kalau isi tidak, kamu isi tidak coba. Ada nggak harga 100? Enggak kan? Nah, itu. Nanti kalau tidak tinggal kasih ini yang ini tapi harganya berapa. Ya, tapi ganti variabelnya. Gimana, Erik? Udah ada perkembangan? Hah? Oh, udah. Bentar, saya coba cek dulu. Oke, coba running dari awal, ya. Gedein. Pertama-tama, apakah kamu mau member? Jika member, maka klik satu. Oke. Oke. 50. Oke. Oh, tapi jumlah fotokopi 50 berarti nggak mencapai 10.000 ya? Oh, belum. Oke. Oh iya, berarti tambahin lagi. Ya kayak gitu lah kira-kira ya. Tadi tambahin lagi yang 50-nya. Ya. Yang lainnya coba lihat. Oke.
Udah beres. Coba lihat. Pertama kamu yang tanya apa? Berapa? Kalau lebih dari 10.000. Oke, betul. Terus lanjut. Coba kalau kayak gitu udah bisa belum kalau dia member misalkan. Ya, yang lembarnya harganya berapa jadi? Bener kan? Udah bener. Lanjut. Apa nih? Yang lain jangan lupa isi yang ini. Ya. Ini apa, ya. Ya, kalau misalnya ada yang ngerjain yang ini, berarti ada yang ngerjain yang ini, ya. Biar nanti kesimpulannya kita tahu tentang pseudocode, ya. Ya. Jangan lupa isi. Ya, kalau ada yang ngerjain itu, ada yang ngerjain ini. Nih. Mana tadi itunya? Nah, Birama, coba isi. Kamu ada belum? Hah? Nge-freeze, kenapa nge-freeze? Karena apa? Oh tuh enggak. Nama apa kamu member? Iya atau tidak, ya kan? Kalau iya, biayanya 100 per lembar. Berapa lembar? Desa, jangan lupa isi yang nomor 2 ini. Kalau yang ada yang isi ini, ada yang ngerjain yang ini. Ya, diisi sekarang. Nanti kita langsung kumpulkan. Nih, Sopo nih. Satu lagi kemana? Ngapain dia di depan? Sopo yang satu lagi teman. Sopo? Maulida. Hah? Kamu di sini. Ini kan, kamu lagi kerjaan itu. Nih, kamu kerjaan ininya. Nih, yang dua ini. Di situ. Tulis ya. Biar ada ini ya. Mana? Udah beres? Masih bingung apa? Coba tanyakan. Kalau bingung ditanyakan. Waalaikumsalam. Lah, Ruli mana nih? Dah. Grupnya mana? Ruli grup mana? Iya, artinya gini. Dari sini sebenarnya yang berbeda dari algoritma biasa tuh apa? Karena ada kata-kata ini misalkan, ada kata-kata ini kan gitu. Nanti kamu tulis aja di sini kesimpulannya. Kalau algoritma biasa kan yang kemarin kita tulis, ya, itu kan udah biasa. Kalau ini algoritmanya ada algoritma blok. Iya, ini kan kesimpulan. Perhatikan contoh pseudocode di samping. Ini contohnya nih. Catat bagian-bagian yang berbeda. Mana yang berbeda? Ya, catat.
Yang berbeda dari algoritma biasa gitu. Ini kan bedanya apa? Gitu. Kemarin kan gitu ya. Gimana? Udah dapat? Hah? Kita masih di Masih di mana? yang lain, di Jakarta. Itu udah lumayan itu, coba. Tinggal dikit lagi tuh. Oh iya. Pak, kasih spoiler dong, Pak. Spoilernya apa? Sekarang saya tanya, kamu yang nggak ngerti apa? Saya tidak mengerti segala. Halah, nggak mungkin, ngaco aja. Kira-kira apa yang belum? Kayaknya saya kurang sesuatu sih. Saya Hah? kurang mengerti bagian tertentu. Saya nggak tahu bagian tertentunya yang mana. Bagian apa? Nggak bisa, Pak. Semua? Oh. Coba dulu ya, saya cek dulu ntar. Monggo, monggo, coba ditanya. Dicoba, dicoba. Coba. Misalnya lembar kertasnya 500 ya, Pak. Apakah Anda member? Iya. Iya. Ntar kita coba. Apa hari ini misalnya Jumat ya, Pak? Nah, tuh Pak. Jadi ini 50.000 dikali 5% dikali 5%, Pak. Eh, 500. Gini yang gampang deh. Bentuknya kanalnya 100. 100. Jadi kalau 100 itu kan harusnya, dan dia hari Jumat, terus dia member. Dia Nah, member hari Jumat member ya, Pak. iya, hari Jumat 100 member. Apa hari ini Jumat? 9.500, Pak. Berapa? 9.500. Bukannya kurang harusnya. Nggak, karena bukan lebih dari 10.000, Pak. Nah, Iya, karena kita belum itu. Iya benar-benar. Iya, benar. Belum lebih dari 10.000. Iya. Hah? Kalau dapat diskon lagi. Harusnya kalau dapat diskon lagi lebih dari Harusnya 10.000. 10.000 satu. kalau gitu 10.001 coba. Berapa lembar? 101 berarti 101 ya. Ya, apa hari ini Jumat? Tuh, jadi 11.000 Wah, 5% dari 10.000 berapa? 10.000 kali 0,05. ah, salah. 9.500 bukan? Kali Iya, tapi salah. 9.500 lah, ya kan? Kita ngai aja 01. 0,95. Jadi kan 9.000. Ya kan? Kan karena Nah, di atas 10.000. 9.500 dikali 5% lagi kan? Iya, Iya, kali Nah, berapa? 0,9. Dikali 0,95 lagi. Segitu. 25. Itu berapa? 9.000? Berarti dong. Itu 9.000 berapa? Berapa dah? 101 tadi kan. Oh, 101 kan beda sama 100. Apa hari? Iya, 101 kan beda sama 100. Tadi. Oh iya, 101. 101. Iya. Berarti 10.100 rupiah ya? Ini. Iya. Kan satu lembarnya 100 kan? Iya. Coba ya 101 kali 95. Kali berapa? Nah, kali Nah, iya tuh, itu kan benar. 0,95. 0,95 lagi. Nah, benar. Sip. Oke. Coklatnya sudah dapat ya. Oke, sekarang jam berapa nih? Jam 10.51. Tolong dituliskan itunya ya. Dituliskan yang sudah di LKPD-nya. Yang kesimpulannya. Mana lagi yang mau tanyain? Udah selesai? Apa kamu member? Tidak. Hari apa? Jumat misalkan. 100. Nah, berapa? 135 13.500. Ya. Berarti 15.000 dikali 0,95 berapa? Coba pakai kalkulator. Oh. 15.000 kali 0,95 berapa? Kali 0,95. Nah, harusnya segitu kan? Ya kan? Dia kan bukan member. Tadi member atau bukan? Hah? Bukan member. Terus harganya
Iya, jumlahnya 150 lembarnya. Terus hari Jumat, ya kan? Berarti dia harusnya, oh di atas 10.000 nggak? Di atas 10.000. Berarti dikali lagi 0,5, dikali lagi 0,95. Sama? Ah iya benar. Udah. Nah, tulis kesimpulannya di sini, ya. Oke, baru 2 yang berhasil. Mono. Ayo gimana? Saya sih berhasil. Kalau kamu mau, ayo. Saya tanya, ini gimana? Apa nih? Sama ini yang kemarin Pak. Kami sedang sangat enggak. Belum ngerti kami Pak. Gimana caranya supaya dia Oke, sekarang gini, logikanya kalau misalkan pertanyaannya mana tadi? Pertanyaannya bacain deh. Nah, misalnya kamu katakan apa? Jadi kalau pertama yang ditanya itu adalah jika fotokopi di atas 10.000, harga fotokopinya diskon tambahan. Nah, untuk mengetahui harga 10.000 atau tidak, kita harus tahu dia member atau tidak, betul? Karena kan harganya beda. Dia non member dia 150, kalau member dia 100. Ya enggak? Ya enggak. Nah, berarti kamu tanya dulu pertama member. Member atau enggak, ya kan? Kalau dia member, jawabannya apa? Ya atau tidak? Gimana cara masukin jawaban iya atau tidaknya Pak? Ya tulis aja ya atau tidak. Jadi di sini pertanyaannya Y/T. Nanti jawabannya Y atau T di sini. Kan misalnya saya jawab iya berarti Ya, kalau Y berarti bilang di sini if member sama dengan Y. if member sama dengan Y. Iya. Ya nggak? Artinya kan dia kan ngetes itu. Jadi kita ngasih ke komputernya Iya, iya. betul. Terus baru di bawahnya Di bawahnya baru kalau ya berarti harga sama dengan jumlah fotokopi 100. Iya, dikali 100. Enggak, kalau iya kan kali 100. Iya gitu. Oke, yang sudah tolong diisi LKPD-nya. Nanti kita akan coba untuk presentasi. Lihat yang nomor selanjutnya, fase keempat. Oh, lupa, fase 3-nya ini diisi dulu ya, yang udah berhasil. Ini ada jawabannya nih. fase 3 ini ada Jadi kalau di input apa, jawabannya berapa tuh situ. Jadi kamu harus tentukan komputer itu nggak bisa mikir, yang bisa mikir tuh kita. Iya, kita ngasih perintah ke komputer, setelah dia masukkan itu dia harus ngapain gitu loh. Ya. Ayo nih ngapain nih ngumpul di sini? Ah, jelasin ininya. Dikerjain dulu apa? LKPD ya. Tulis. Itu ada jawabannya di situ. LKPD ya tulis. Tes.
Oh, banyak mati-matinya ya. Ada yang boleh ditanyakan sini, yuk. Nanyain apa? Ini diisinya gimana Pak? Jadi ini lihat. Perhatikan contoh ini pseudocode kan. Catat bagian-bagian yang berbeda dengan algoritma biasa. Jadi kalau yang algoritma biasa kan tulis satu, apa, dua, apa, tiga, empat, selesai kan. Ada mulai, ada selesai. Nah kalau ini apa bedanya? Pertama dia ada judul mungkin. Ada deklarasi, ada deskripsi. Terus ininya beda, ada notasi-notasi gitu. Itu aja tulis. Iya itu kan amatan. Enggak, bukan. Ini amatannya. Justru kamu ngamatin ini. Ini gimana amatanmu gitu. Jadi oh ini bedanya dengan itu adalah ini, Pak. Ini ada algoritma, ada judulnya, ada deklarasi, ada ini. Terus ini ada notasi-notasi ininya gitu. Itu berarti kamu mencoba menalar apa perbedaan algoritma biasa dengan algoritma pseudocode. Ya. Tes, tes, satu, dua. Ya, baik. Yang sudah, tolong dikerjakan. Yang belum, kalian pastikan udah kerjakan yang di sini sebelumnya nih. Ya. Yang ini sudah dikerjakan. Nah, kalau yang ini nanti kita bisa lihat dari pemaparan. Nanti yang saya suruh pemaparan kelompok 1 sama ini. Iya, ini harus kumpulin langsung. Oke? Diisi dulu, diisi dulu. Iya, kerjain dong. Tidak kayak belakang Iya. belakang. Kenapa kamu, Nak? Hah? Kamu sehat? Hah? Ngantuk? Kenapa? Begadang ya? Eh. Iya dikerjain. Jadi ini tahu nggak? Ini kamu lihat nih, perhatikan. Ini pseudocode. Apa bedanya sama yang algoritma biasa? Yang algoritma biasa yang kemarin loh, yang kita bikin kan ada mulai, ada selesai. 1, 2, 3, 4. Nah, ini apa bedanya? Oh, ini ada judulnya Pak. Ini ada deklarasi, ada ini misalkan. Ini ada notasi-notasinya. Gitu. Perbedaan-perbedaannya dong Pak. Iya, perbedaannya. Nah, kalau yang ini kamu tinggal translasikan dari ini ke biasa yang seperti yang itu apa namanya? Yang kemarin kita bikin itu loh di Scratch itu. Misalnya saya apa, ini saya apa. Jadi kembalikan ini dikembalikan. Nah, baru yang ini yang tadi. Kalau misalnya kamu udah selesai, kalau belum nanti di skip aja. Nanti kita dengarkan paparan yang dari kelompok sini ya, yang udah bisa. Oke? Mana? Coba. Rp1.500.
Kalau misalkan dia tidak, ya oke. Kan berarti sekarang nggak cuma itu kan? Tapi apa? Masih banyak lagi. Ya, nggak masih banyak, cuma dua lagi aja. Satu masalah apakah jumlahnya sudah di atas 10.000 atau tidak ya? Ya bikin if baru di bawahnya. Gitu. Yuk. Nah, nanti ini ya, presentasi sebentar. Yang tadi, ya. Oke, kita udah pada menit-menit terakhir. Udah 3 fasenya. Kan ini udah ketiga tadi. Nah, yang itu nanti. Ah? Oke, kalau sudah yang kelompok berapa nih? Kelompok 1 tolong yang dijawab ini pertanyaan-pertanyaan yang di LKPD-nya tuh, yang poin keempat ya. Kesimpulan, yang kesimpulan. Nih. Ya. Kelompok satu lagi siapa tadi? Kelompok berapa? Saya lupa tadi, kelompok berapa? Kamu? 7. Ini dijawab dulu ya. Sebentar nanti saya tanyakan. Oke, baik. Jadi mohon perhatian dulu sebentar ya. Jadi kita sudah mencoba untuk membuat satu algoritma baru yang namanya pseudocode ya. Kalau misalkan yang kalian bikin ini sebenarnya nanti kalian bisa kembangkan nanti ke bahasa pemrograman apapun ya. Termasuk dalam bentuk ya Scratch ini ya. Scratch ini lebih mudah karena ya kalian nggak ditanyain itu tipe datanya apa. Kalau kalian nanya misalkan apakah jawaban sama dengan ya atau tidak, itu masih bisa dia di situ, ya kan? Bayangkan kalau misalkan nanti bahasa pemrograman itu nggak bisa kayak begitu, nggak sesimpel itu. Kenapa? Karena ada yang namanya nanti tipe data. Tipe data itu berbeda. Jadi kalau misalkan kalian masukkan datanya adalah angka, tapi kalian isikan di situ huruf, akan ada terjadi crash. Nah itu yang namanya program syntax error dan lain-lain ya, atau program error. Nah nanti kalau Scratch masih mending nih, masih nggak kemudian bermasalah. Kamu mau isi apa aja, asalkan misalkan pertanyaannya apa ya atau tidak, ya misalkan ya kamu bisa diinikan ya. Nah intinya nanti kamu bisa kembangkan. Nah saya mau tahu dulu pendapat dari kelompok 1 ya tentang yang pseudocode ini. Monggo, sopo yang mau bicara? Yang ngantuk. Ayo, diri dulu sebentar. Dibacakan aja itunya. Tadi berada laporannya.
Yang tadi udah dibikin belum? Yang nomor 4? Hah? Iya. Hai. Ayo bikin lu cepat. Sebelas lalu 8. Yang itu yang atas itu, yang pertanyaannya ada 3 tuh. Iya. Kenapa? Berarti kalau misalnya di atas 10.000 dapatnya 500 perak doang dong. Kok dapetnya 500 perak? Kan ini kalau misalnya di atas 10.000, nah di atas 10.000 itu diskon tambahan 5%. Hmm. Dari 5% kan cuma 500 perak, Pak. Iya, 9.500 jadinya kan. Bayarnya 9.500. Ya kan bayarnya jadi 9.500. Terus? Hah? 5% nggak bisa di sini. Bisa 5%. 5% kan berarti dikali 0,95 aja harga totalnya. Hah? Koma. Iya. Hmm? Berapa dapatnya? Hah? Udah kerjain tugas. Diisi LKPD-nya ya. Yang halaman sebelumnya udah diisi. Ah, udah halaman-halaman sebelumnya. Jam berapa sekarang? 11.11. 11.25 kan? Apa coba ini? Apa tuh? Apa? Apa? Ini kan udah jadi perintah selanjutnya. Ah, terus? Gimana biar perintahnya ini nyambung lagi sama perintah selanjutnya? Soalnya kan saya udah buat kayak artinya harus diisi juga biar bisa nyala perintahnya. Biar bisa apa? Kan ini perintahnya kagak jalan, Pak. Kalau misalnya saya ini jadi kagak masuk gitu ke dalam perintahnya. Oh, karena nggak ada itunya. Hasilnya apa?
Kamu belum tulis. Kalau misalkan iya, apa, tidak, apa, nggak ada. Diisi dulu, dia ngapain dulu kalau iya, kalau tidak dia ngapain. jawabannya gitu ya. Ini akhirnya, Sa. Oh, pindahin. Dikerjakan ya yang pseudocode-nya. Iya itu kan translasinya, istilahnya kamu menerjemahkan ke dalam algoritma seperti apa. Itu skip aja dulu kalau memang belum. Nanti langsung yang ke nomor 4. Ya itu kamu ini kan terjemahkan dari sini ke sini. Istilahnya bahasa pemrograman bahasa algoritma biasanya apa gitu loh. Itu kan kita bisa membaca pseudocode. Pseudocode-nya seperti apa. Ya langsung aja kayak misalkan say apa ini input apa, kalau misalkan input berarti apa, masukkan, nah masukkan ini ya itu aja masukkan. Jadi dalam bahasa algoritma biasa gitu. Oh kok cari di Google? Kamu tinggal iniin doang kok. Ya kayak gitu lah, misalnya gitu. Oke, sudah? Nomor 7 sudah? Nomor 7. Oi, udah belum? Udah tadi. Yang ya, di mana? Oke, yang ada dulu aja. Yang nomor berapa? Nomor berapa tuh? Coba dibacakan. Udah, kamu udah? Ya udah, kamu bacain. Ya, udah. Ayo dibacain. Shh, tolong dengarkan dulu. Ini yang kesimpulan dari kelompok 1 tentang pembelajaran kita hari ini. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami dengan fase 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya MS mengasosiasi. Nomor 1, apakah yang disebut dengan pseudokode Sudo. Nah, kode jawabannya pseudokode atau kode semu dapat diartikan sebagai deskripsi dari algoritma. Nomor 2, bagaimana perbedaan antara pseudokode dengan algoritma biasa? Pada algoritma biasa tidak terdapat deklarasi dan deskripsi, sedangkan pada algoritma yang di samping terdapat deklarasi dan deskripsi. Lalu pseudokode lebih teratur atau rapi susunan algoritmanya dibandingkan dengan algoritma yang biasa kita gunakan. Nomor 3, notasi apa sajakah yang bisa dipakai dalam pseudokode? Ada input, output, while, for, repeat until, if, then, else. terus? Udah. Oke, setuju nggak jawabannya? Hah? Jadi kesimpulannya, kalau saya boleh kalian simpulkan, jadi pseudocode itu berbeda dengan algoritma, betul? Ya. Berbeda dari sisi apa? Nah, ya itu pertama. Yang kedua,
Lebih rapi, ya bisa jadi memang karena dia mempunyai notasi kode yang mirip-mirip dengan bahasa pemrograman ya. Nah itu yang kalian harus pahami. Jadi nanti kalian kerjakan, nanti ada tes formatifnya, tapi nanti itu setelah kita selesai. Yang pasti apa namanya hari ini kita sudah mencoba untuk mempelajari dengan algoritma yang baru, artinya algoritma yang berbeda dari kemarin, yaitu algoritma pseudocode. Pseudocode ini akan kemudian kalian gunakan nanti lebih kepada kalau kalian punya project ya. Biasanya kalau misalnya ada project-project, kita nggak lagi mainnya di algoritma biasa, tidak ya. Nanti kalau project pasti kalau nggak di pseudocode, nanti ke flowchart. Nah, flowchart udah ada yang udah tahu apa? Belum tahu? Nah, kalau flowchart, besok kita akan belajar flowchart ya. Jadi nanti besok kita akan coba mempelajari yang apa itu yang namanya flowchart. Terus bagaimana kita cara membuatnya dalam bentuk yang program. Programnya kita pakai Draw.io nanti, Draw.io ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi di sini? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, itu yang nanti yang berhasil, tadi kelompok mana yang berhasil? Nih ambil dulu nih. Nih, monggo. Kalian cuma bertiga ya? Ya udah. Ini karena satu juga yang berhasil, ya udah nih, bagi-bagi aja lah. Ya. Ada dua kelompok yang berhasil memecahkan kode yang ketiga, maaf tangan kiri, ya. Ya. Yuk. Jadi intinya sebenarnya nanti makannya nanti ya, jangan sekarang. Nanti makannya jangan sekarang, ya. Jadi itu yang kita coba untuk pelajari hari ini. Besok kita akan sambung lagi ya dengan yang namanya flowchart. Karena kalau flowchart, sekali lagi tadi saya bilang, nanti kalian akan lebih banyak ketemu itu flowchart sama pseudocode ya. Dan terutama flowchart lah. Flowchart terutama nanti kalian mau bikin apa misalkan, mau bikin 3D animasi, mau bikin kemudian kemarin saya diajak ke daerah Mampang itu, ada yang namanya mereka bikin virtual reality, VR. VR tahu nggak pakai yang googling gitu, pakai semacam kacamata gitu. Nanti bisa digini-giniin, nah, bisa di itu. Nah itu VR itu termasuk nanti pembuatannya awalnya itu dari flowchart ya. Dari flowchart itu nanti kita. Nah itu insya Allah besok kita akan bahas itu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya pikir cukup sekian. Nanti di link itu Google Classroom-nya tolong dikerjakan ya. Itu ada tes formatif untuk hari ini sebelum kita besok. Nanti besok saya umumkan nilai-nilainya. Ya, itu saja. Sekarang ketua kelasnya mana? Ya, kita pimpin doa dulu. Berdoa aja dulu sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya partisipasi hari ini. Besok kita ketemu lagi. Oh ya, besok ada challenge juga ya. Nanti challenge-nya akan saya kasih hadiah yang sama.